Nama saya Isa Aisyah Habibah, NPM 102190084. Saya dengan teman saya Alparestu Salsabila, NPM 10219085. merupakan mahasiswi dari STI STMB Bandung Business School, Prodi Akuntansi. Di sini kami akan sedikit menjelaskan materi tentang laporan operasional atau LO. Laporan operasional adalah laporan yang menyajikan operasional keuangan yang mencakup pendapatan, beban, dan surplus atau defisit yang disandingkan dengan periode sebelumnya. Tujuan dari laporan operasional yaitu untuk menetapkan dasar-dasar penyajian laporan operasional untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Manfaat informasi laporan operasional yaitu untuk mempermudah pengguna dalam mengevaluasi pendapatan laporan operasional dan beban. Periode pelaporan. Laporan operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas dan laporan operasional tahunan disajikan dalam suatu periode yang lebih pendek dari 1 tahun, entitas wajib melaporkan. Yang pertama yaitu alasan penggunaan periode tidak 1 tahun, dan yang kedua fakta bahwa jumlah kooperatif dalam laporan operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan. Dalam laporan operasional harus diidentifikasi dengan secara jelas dan jika perlu diulang pada setiap halaman laporan. Informasi berikut yang pertama yaitu nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya. Yang kedua yaitu cakupan entitas pelaporan. Yang ketiga yaitu periode yang dicakup, dan yang keempat yaitu mata uang pelaporan, dan yang terakhir yaitu satuan angka yang digunakan. Struktur laporan operasional mencakup pos-pos sebagai berikut. Ada pendapatan LO, ada beban, ada surplus atau defisit dari operasi, ada kegiatan non-operasional, ada surplus atau defisit sebelum pos luar biasa, ada pos luar biasa, dan ada surplus atau defisit LO. Yang pertama ada akuntansi pendapatan LO. Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan. Lalu pendapatan direalisasikan, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintahan pusat yaitu seperti pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Sedangkan klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintahan daerah yaitu seperti pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Akuntansi pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto. Asas bruto dikecualikan apabila pendapatan LO bruto bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai. Selanjutnya ada akuntansi beban. Yang pertama yaitu beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Yang kedua yaitu dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Yang ketiga yaitu beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat contohnya yaitu beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada beban transfer. Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Lalu yang terakhir ada koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembalian beban yang terjadi pada periode beban dibukukan
sebagai pengurangan beban pada periode yang sama. Surplus atau defisit dari kegiatan operasional yang pertama yaitu surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Yang kedua yaitu defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Yang ketiga yaitu selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus atau defisit dari kegiatan operasional. Yang keempat yaitu pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non-operasional. Yang terakhir yaitu selisih lebih atau kurang antara surplus atau defisit dari kegiatan operasional dan surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional merupakan surplus atau defisit sebelum pos luar biasa. Pos luar biasa. Yang pertama yaitu pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam laporan operasional yang disajikan sesudah surplus atau defisit dan sebelum pos luar biasa. Yang kedua yaitu pos luar biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran. Yang kedua yaitu tidak diharapkan terjadi berulang-ulang. Yang ketiga yaitu kejadiannya di luar kendali. Dan yang keempat yaitu sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada surplus atau defisit LO. Surplus atau defisit LO yaitu penjumlahan selisih lebih atau kurang antara surplus atau defisit kegiatan operasional, kegiatan non-operasional, dan kejadian luar biasa. Selanjutnya ada transaksi ke dalam mata uang asing. Transaksi ke dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli oleh mata uang asing lainnya, maka yang pertama transaksi mata uang ke mata uang asing lainnya dijabarkan menggunakan kurs transaksi. Lalu yang kedua, transaksi mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Selanjutnya ada transaksi pendapatan LO dan beban berbentuk barang atau jasa. Transaksi pendapatan LO dan beban dalam bentuk barang atau jasa harus dilaporkan dalam laporan operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang atau jasa tersebut pada tanggal transaksi. Yang terakhir ada tanggal efektif. PSAP ini berlaku efektif untuk laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun anggaran 2010. Entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP berbasis kas menuju akrual paling lama 4 tahun setelah tahun anggaran 2010.
Mungkin cukup sekian sedikit pembahasan materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.